Ini aja saya udah nggak masuk akal. Jadi SDM-nya kita punya Sebenarnya punya, sebenarnya. Jadi jangan pernah bilang kalau kita nggak bisa bikin mobil. Bisa harusnya. Bisa. Tapi kenapa kita nggak punya mobil-mobil sampai sekarang? Punya kebijakan harusnya bisa segera diutamakan ya Kang ya. SDM-nya kita punya. Karena kita berpikir selama ini identik orang Indonesia SDM rendah, IQ-nya rendah. Tahunya cuma pengetahuan tok, gak duwe skill, gak itu duwe. yang dilihat hanya segelintir orang. Segelintir orang, padahal di balik itu punya potensinya. Dan di Bojonegoro kita punya. Ini sosoknya. Pemuda Bojonegoro lokal kita, dia mampu menciptakan berbagai cahaya aja ada pengaturannya ya. Jadi di greenhouse saya itu atapnya ada paranet itu bisa buka tutup Kang. Jadi kalau kepanasan bisa tutup sendiri, ya kan? Sekarang petani mana yang ngerti soal pengaturan cahaya, pengaturan suhu yang cocok untuk tanaman bagaimana? Gato ilmu mereka. Roy ya wes, nang disiram ngandal no air hujan. Selesai. Nek waya kena hama ya wes. Selesai. Ya selesai. Soalnya batin. Bicara tentang dunia pertanian, ibarat drama Korea yang jarang sekali happy endingnya. Selalu dipenuhi dengan kesedihan, kesengsaraan, tangis dan air mata. Bahkan diperbudak keadaan yang tidak pernah menguntungkan. Negara yang dulu disebut agraris kini berubah menjadi miris. Pupuk yang mahal pun langka sengaja dipermainkan agar harga bisa terus dilambungkan. Hasil panen yang rugi karena hama datang silih berganti. Apalagi harga jual anjlok karena impor yang enggan untuk di stop. Bicara gagah tentang ketahanan pangan, tapi permainan birokrasi masih terus membelenggu petani. Anda sedang menyaksikan podcastnya Basa FM Bojonegoro bersama saya Jarene Kang Priyo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Jarene Kang Priyo di podcastnya Basa FM Bojonegoro. Dan lagi-lagi malam ini pemuda pelopor The Series akan hadir dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan kebetulan saat ini sudah hadir di studio kita Kang Fatkul Ilma. Selamat malam Kang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Sepertinya kok wajah-wajahnya berseri terus. Mungkin dapat rezeki malam ini? Ya alhamdulillah. Kalau bicara rezeki pasti berseri-seri ya. Iya pasti ya. Kang Fatku, kemarin kan saya seperti biasa ya kita selalu mengadakan membuat poster dulu bahwa khusus episode hari ini kita akan menghadirkan pemuda pelopor The Series lagi dengan prestasi yang sangat luar biasa. Bahkan saya mendengar sampai tingkat nasional. Sebelum nanti kita membahas tentang karya nyatanya Kang, monggo silakan diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatkul Ilma. Saya pemuda pelopor di bidang inovasi teknologi di tahun 2022 dan alhamdulillah sudah meraih juara 2 nasional. Juara 2 nasional? Iya. Inovasi dan teknologi. Kenapa sih pemuda Bojonegoro banyak yang juara-juara nasional? Sebenarnya pemuda-pemuda Bojonegoro ini luar biasa Kang. Harusnya luar biasa sebenarnya ya. Sebenarnya. Tapi nggak benar. Kurang terekspos saja sih. Kurang terekspos. Nah, makanya ini salah satu upaya kita ya Kang. Iya. Mudah-mudahan melalui acara podcastnya Basa FM Bojonegoro ini kita akan menghadirkan pemuda pelopor The Series sehingga harapannya bisa menginspirasi pemuda yang lainnya. Amin. Oke, gitu ya. Kang, cerita sedikit dong. Kok awal mula bisa mendapatkan prestasi sebagai juara pemuda pelopor tingkat nasional untuk bidang inovasi dan teknologi ya. Itu ceritanya piye awalnya? Sebenarnya pemuda pelopor ini berangkat dari sebuah problem. Banyak problem, gak hanya sebuah problem, tapi banyak problem. Di 2019 kita kemarin punya problem yang namanya COVID. Ya. Di 2019, itu problem seluruh dunia lah ya. Dunia bahkan, iya kan. Bukan hanya perorangan, bukan hanya masyarakat tertentu, tapi seluruh dunia. Dan di 2019 kemarin kita membuat suatu inovasi yang namanya robotik ya. Robotik. Di bidang robotik, kita kasih namanya robot itu robot Bobota. Bobota? Iya, robot Bojonegoro Tangguh. Robot Bojonegoro Tangguh. Tuh, pernah dengar nggak Bojonegoro kita punya Bobota? Ya, bukan sponsor supporter sepak bola bukan? Bukan. Robot Bojonegoro Tangguh. Iya. Setangguh apa sih robot ini? Robot ini sangat tangguh kan, karena dia waktu itu menjadi garda terdepan bagi aparat kepolisian. Kenapa saya diperuntukkan untuk
untuk menanggulangi itu COVID. Jadi robot ini kenapa saya bilang garda terdepan? Karena robot ini bisa mewakilkan aparat-aparat kepolisian itu biar tidak satu terpapar virus yang pertama. Yang kedua, biar aparat-aparat ini tidak bersentuhan secara langsung. Oke. Karena waktu itu kita terbatas. Kita nggak bisa bertatap muka, kita nggak bisa komunikasi secara langsung. Dan yang menjadi garda terdepan, ya robot Si ini. Bobota ini. Robot ini. Jadi Bobota ini robot fisik. Iya, robot. Dan apa yang bisa dilakukan robot ini? Banyak sekali, Kang. Robot ini ada yang namanya pendeteksi masker. Bisa Mendeteksi masker. Jadi pakai masker enggaknya dia bisa tahu. Ya, jadi masyarakat yang tidak bermasker bisa dideteksi oleh robot ini. Dan akhirnya dikasih perintah atau Disuruh pakai masker. Bisa ngomong? Bisa ngomong robotnya. Robot ini bahasanya gimana? Pakai masker dong apa? iya, Anda tidak memakai masker gitu? Iya, Bisa seperti begitu itu. ya? Bisa seperti Oke, itu. Bisa mungkin kalau lihat di YouTube saya mungkin, di YouTube saya atau Nanti- mungkin searching saja di robot Bobota, semua pasti keluar. Semua keluar ya? Sudah ditayangkan Tim di kreatif TV nanti kita nasional pastikan juga. robotnya kita tampilkan ya. Oke, deteksi masker terus? Bisa kok yang pertama tadi bisa mendeteksi masker, bisa komunikasi dua arah, Komunikasi dua arah itu bisa berbicara. Robot itu bisa berbicara mewakili kita. Jadi kita berada di command center Kapolres Bojonegoro. ada operatornya. Iya betul. Jadi ngomong apapun bisa nyambung ya? bisa komunikasi dua arah. Bukan obrolan sistem yang AA aja gitu enggak ya? Enggak. Ya berarti layaknya seperti orang ngobrol Iya, ya? Makanya kenapa robot ini menjadi garda terdepan? Ya itu bisa mewakilkan kita secara tidak langsung. Jadi Komunikasi dua arah. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin butuh dinasihati, butuh ditegur segala macam, itu operatornya melihat ya? Iya melihat. Berarti dari kayak ada layar CCTV gitu ya? Selain dia otomatis mendeteksi masyarakat yang tidak bermasker dan memberitahu bahwa dia bahaya virus corona, termasuk dia diharuskan untuk mengambil masker dan menggunakannya, dan dia juga Ngambilnya di mana itu? di belakangnya ada kotak kecil. Oh ada sisi tempat penyimpanan si masker itu sendiri. Bahasanya kotak Doraemon lah. Kotak Doraemon ya. Iya, Isinya masker. Isinya masker. Jadi kita menyarankan supaya, hey, come on, ambil masker gitu, Iya, ada di situ ya. Saya jadi ingat zaman-zaman corona kemarin nih ya. Jangan dari Mas, sudah cukup. Ya saya bisa membayangkan, sayang saja kok waktu itu saya di pedesaan, jadi tidak pernah melihat sepak terjangnya si Bobota ini ya. Mungkin kalau saat itu melihat langsung mungkin akan sangat luar biasa ya. Garda terdepan itu betul-betul sangat bermanfaat ya. Sangat-sangat Dua tadi, selanjutnya ada traffic light. apa itu fungsinya? Bisa seandainya contoh ini di traffic light jalan A mungkin ya di simpang apa lampunya mati. Beberapa robot ini bisa menjadi backup. Dia bisa mengontrol si lampu traffic Bukan. itu? Di atasnya robot seandainya manusia ini ya, di atasnya ada lampu merah, kuning, hijau. Jadi dia sebagai penggantinya di situ. Penggantinya traffic light. Oke, seperti layaknya traffic light lah ya. Iya, dia bisa berdiri di tengah. Canggih ya. Iya. Ketiga. Salah satunya berarti kan untuk mengatur lalu lintas tadi. Mengatur lalu lintas itu fungsinya. Jadi kalau pagi-pagi kita biasa lihat polisi aparat-aparat itu mengatur lalu lintas. Nah kita gantikan pakai robot itu. Gantikan pakai robot itu. Tiga pekerjaannya. Iya. Apalagi Kang? Banyak sih Kang, saya hampir lupa. Hampir lupa ya. Sudah berapa tahun yang lalu ya. Iya. Selain Bobota ini apa teknologi apa lagi yang sempat dikembangkan Kang? Yang masih berhubungan dengan dunia-dunia COVID waktu itu ya. Yang waktu COVID kita ada yang namanya robot rover. Robot rover. Iya, robot rover ini adalah anaknya dari robot Bobota. Edisi terbaru ya? Edisi terbaru, new edition. Apa fungsinya si rover ini? Dia menyemprotkan disinfektan. Oke, di tempat-tempat ramai? Di tempat-tempat ramai. Jadi kalau kita bisa lihat dia hampir sama kayak tank. Kalau tank menyemprot jalan-jalan kan kalau tank itu? Enggak, maksudnya gini. Kalau tank itu kan dia melemparkan peluru, menembakkan peluru kan. Kalau ini menembakkan disinfektan. Di tempat kerumunan Di gitu tempat ya? kerumunan. Jadi kayak orang lagi butuh air terus disiram gitu ya? Iya, termasuk juga waktu itu kan ada konsep sterilisasi tempat yang waktu itu ada orang yang terjangkit virus. Oh, jadi langsung dibersihkan, kalau kita kalau manusia yang menjalankan, otomatis kita ada beberapa persen terindikasi. Beresiko. Beresiko tinggi.
Untuk mewakilkan itu kita buat yang namanya robot Si rover inilah ini. ya. Jadi ya lebih baru lagi ya keluarannya Lebih baru gitu lagi, ya. Penyempurnaan dari robot-robotan. Penyempurnaan lagi. Selain rover, Ada pesawat. pesawat. Iya, pesawat. Pesawat terbang maksudnya. Pesawat terbang. Namanya VTOL, Vertical Take Off Landing. VTOL, vertical Take Off Landing. take off landing. Ah, ah. Fungsinya adalah Fungsinya untuk patroli udara. controlling ya. Iya, Patroli controlling. udara ya, Ah. melihat situasi, melaporkan Kondisi terkini lah. kondisi ya, ya. Seperti Jadi- kayak liputan gitu ya. Iya, dia. jadi VTOL ini kombinasi antara pesawat dan drone. Kalau pesawat kita membutuhkan landasan yang take off panjang, Mm-mm. tapi dengan kombinasi antara drone dan pesawat, ini bisa take off landingnya vertikal. Makanya jadi memadukan antara pesawat dengan drone. Makanya Fisiknya tetap pesawat atau fisiknya drone? dua-duanya. Ya fisiknya ya drone ya Ya, pesawat. drone ya pesawat. Karena kita menggunakan sekitar 5 baling-baling. Bentuknya pesawat tapi tetap ada baling-balingnya gitu ya. Jadi pesawat kita konsepnya pesawat punya sayap, Mm-mm. tapi ada baling-baling di sisi pesawat sayapnya. Termasuk ada satu baling-baling di belakang. Oh, itulah yang membuat akhirnya dia tidak perlu landasan. Landasan, ya. makanya- Karena dengan baling-baling itu dia bisa vertikal ya. Makanya namanya itu Ya, VTOL, Vertical Take Off Landing. Itu bisa nggak suatu saat itu di pesawat nyata besar itu jadi nggak perlu landasan besar jauh-jauh? Harusnya bisa sih. Harusnya bisa Harusnya logikanya ya. bisa. Kan diawali dengan miniatur seperti Iya, ini ya. semuanya kan dari miniatur dulu. Yes, betul. Mudah-mudahan berapa tahun yang akan datang ada pesawat nggak perlu take off landing, guys. Sekarang Cukup- sudah ada, Mas. Sudah ada itu ya. Ah. Tapi konsepnya helikopter kali. Oh, bukan ya? Masih kecil sih. Oh, masih konsepnya kecil konsepnya ya. Sekarang sudah ada. Iya, sadis ya teknologi itu ya. Selanjutnya itu VTOL. VTOL. Next, Ada pesawat Horten. Horten. Apalagi nih fungsinya? Horten ini penjelajah jarak jauh. Ya tetap patroli juga. Patroli juga, tapi daya mapping. jelajahnya yang jauh gitu ya. Lebih ke mapping sih. Oh, mapping area. Mapping Oh, area. heeh. Kalau mungkin sekarang lagi booming nih di Rusia sama Ukraina. Saling ngebom pakai pesawat itu. Kita 2020 sudah punya sebenarnya. Tinggal bagaimana keberlanjutannya ini seperti apa sih? Wow. Ya kan? Hey, sebelum perangku Ukraina bom-boman pakai drone, Bojonegoro sudah punya Di 2020. apa namanya tadi pesawatnya? Horten. Lokal kabupaten kita punya pesawat kombinasi antara pesawat dengan si drone itu sendiri dan siap menjelajah kemana-mana. Tinggal pengembangan sih sebenarnya. Pengembangannya ya, tinggal inovasinya, tinggal risetnya. Riset sudah, kan riset, Risetnya malah sudah inovasi ya? sudah, riset sudah, tinggal pengembangan. Ini kan kalau bahasanya kita kan skala RC lah bahasanya. Ya. Lokal dulu lah ya, Lokal kecil-kecilan. dulu, Tapi sampai sekarang berkembang nggak itu? Masih stuck sih Mas. Masih stuck ya? Karena dari sisi pengembangan kita kan punya yang namanya pengembangan, kita ada goals ini kayaknya, ada finalnya kemana. Iya. Kalau kita nggak punya tujuan ke depan, kita cuman bisa mengembangkan tapi tidak punya pengembangan yang lebih luas kan juga percuma. Tapi secara blueprint pengembangannya itu kita punya kan goalnya itu. Harusnya sudah ada. Dan kenapa itu tidak jalan? Mungkin pengaruh karena budgetingnya, modalnya. Ya modalnya besar Kang. Iya. Tapi inilah mungkin yang menjadi sebuah penyebab kenapa kita punya teknologi yang luar biasa di bawah nanti ide briliannya Pak B.J. Habibie ya. Sempat bikin teknologi pesawat terbang dengan kecanggihannya dan akhirnya tidak bisa maksimal ya karena mungkin lagi-lagi ujungnya masalah modal, masalah budgeting ya. Padahal SDM-nya mampu ya. Harusnya sih mampu. Kita punya banyak ilmuwan kok di sini. Nah, ini kita belajar tentang kepeloporan apa tentang pertanian apa tentang teknologi nih? Ini aja saya udah nggak masuk akal. Jadi SDM-nya kita punya sebelumnya. Sebenarnya. Jadi jangan pernah bilang kalau kita nggak bisa bikin mobil. Bisa harusnya. Bisa. Tapi kenapa kita nggak punya mobil-mobil sampai sekarang? Ya lagi-lagi modal dan regulasi yang penting. Regulasi kita yang sangat terbenturkan di situ. Sebenarnya banyak Kang. Aduh, ini kalau kita bisa didengarkan oleh orang-orang yang punya budget atau yang punya kebijakan harusnya bisa segera diutamakan ya Kang ya. SDM-nya kita punya karena kita berpikir selama ini identik orang Indonesia SDM rendah, IQ-nya rendah, tahunya cuma pengetahuan tok, gak duwe skill, gak itu duwe. yang dilihat hanya segelintir orang. Segelintir orang, padahal di balik itu punya potensinya. Dan di Bojonegoro kita punya. Ini sosoknya. Pemuda Bojonegoro lokal kita, dia mampu menciptakan berbagai macam robot itu tadi. Gak tok ilmunya, tapi dia tok. Sebenarnya bisa, semuanya bisa. Dan itu sebenarnya bisa dipelajari, bisa ya kan? Bisa. Ya. Ini Oke, ini baru yang terwujud.
Belum nanti melebar kemana-mana pasti. Belum Ya? melebar kemana dan belum melebar yang belum terwujud. Dan sudah ada planningnya harusnya. Dalam sudah konsep. Tapi belum terwujud. Dalam konsep. Aduh, ini harus berbicara ke siapa ya supaya orang tahu bahwa ini yang seperti ini harus segera dinaungi dan difasilitasi, dimodali. Jangan sampai berhenti di sini saja. Kapan kita mau jadi negara maju kalau bikin drone aja kita nggak mampu? Padahal ini udah bisa ya. Bisa, sudah ada. Bukan, Sudah ada bukan ya? bisa lagi, sudah ada. Ngeri ya. Ngeri bro. Bojonegoro loh bikin robot bisa bro. Oke, inilah yang menjadi dasar akhirnya panjenengan bisa melaju ke tingkat nasional Ketika itu tadi. nasional, alhamdulillah. Gara-gara karya nyata ini ya. Iya, Oke. dan kebermanfaatan yang luar biasa. Oke. Karena di Pemuda Pelopor ini kita nggak hanya bisa membuat karya, tapi kita bisa membuat dampak dan manfaat. Yes, jadi karya itu bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan. Tapi sejauh apa karya itu bisa berdampak Iya, gitu berdampak yang lebih dan bermanfaat. Dan bermanfaat, berdampak dan bermanfaat. Bermanfaat. Jangan dampaknya negatif ya. Ya, Tapi itu. harus ada manfaatnya ya. Iya. Iya, inilah esensi yang luar biasa dari Pemuda Pelopor itu sendiri. Kang, maaf agak sedikit menyamping karena selain Pemuda Pelopor di bidang IT ini juga saya banyak mendengar gebrakan-gebrakan panjenengan di sisi lain. Dan itu sangat contradiction sekali. Nek secara keilmuan itu dari barat ke timur. Ya, yang sekarang ini yang mau coba kita angkat tuh sebenarnya bukan dari sisi sains dan teknologinya, tapi dari sisi pertaniannya. Makanya kenapa tadi di awal narasi saya adalah seputar tentang pertanian, karena sebenarnya mau kita kupas tuntas itulah pertaniannya. Kenapa yang dulunya kok dari fokus ke IT, ke teknologi, bikin robot, pesawat, drone, kok ada kepikiran tiba-tiba terjun ke dunia pertanian? Lagi-lagi kembali lagi sih. Pemuda Pelopor ini semua berangkat dari problem. Keresahan ya, Keresahan. kegelisahan. Kegelisahan, iya. Jadi waktu itu sebenarnya kegelisahan itu berawal dari diri kita sendiri yang pertama. Waktu itu di 2019 juga, Ya. sekitar 2019 juga masih waktu COVID. Saya anak petani Kang. Saya bukan anak orang yang kalau dalam arti berduit dan punya kekuasaan. Stop. Saya bukan anak petani, Kang. Tapi sampean nyuruh saya bikin drone pesawat saya bisa, Kang. Logikanya gak tok. Ya, itu makanya harusnya itu. anak-anak pejabat yang dikeluarin ke luar negeri baru bisa bikin drone. Itu Kok kalau- bisa anak petani bisa bikin drone pesawat? Makanya itu Kang, kalau kuliah kita sebenarnya nggak perlu kuliah ke jauh-jauh. Cukup di sini, di Indonesia, di sini kita belajar. Kita kalau kita mau membaca, kita mau membuka, karena ya itu membaca bisa membuka jendela dunia, sudah cukup. Membaca bisa membuka jendela dunia. Karena Permasalahannya banyak orang di luar sana yang nggak pernah mau baca. makanya itu. Kalau dilihat dari basic pendidikan jauh malahan, Malah nggak nyambung. nggak ya? nyambung. Apa? Saya sekolahnya swasta semua. Apa? Jurusannya apa? Mulai dari saya TK, Heeh. MTS, SMA jurusannya pun IPA. Heeh. Habis dari SMA kuliah jurusannya pun hukum. Hukum. Hukum bikin robot. Dan sekarang mau jomplang lagi ke pertanian. Ya, Pertanian. kegelisahannya apa tadi tuh akhirnya? Kena anak-anak petani tadi. Kalau dari pribadi waktu itu di 2019-2020 orang tua saya, bapak saya sakit. Kena stroke. Dulu. Sakit kena stroke. Kena stroke. Akhirnya Oh, Bapak petani murni ya? petani murni. Bapak sakit, akhirnya sawah nggak kegarap. Gara-gara sakit, kena Gara-gara sakit, stroke, sawahnya tidak tergarap. Nggak kegarap. Dan panjenengan lah yang target satu-satunya. Ya bukan sih, sebenarnya kita 4 bersaudara kan. Saya 4 bersaudara, saya anak terakhir. Yang tiga-tiganya merantau. Tiga-tiganya sudah berkeluarga. Akhirnya jatuhlah tanggung jawab itu ke panjenengan. Ya sebenarnya ya memang keterpaksaan sih. Iya karena tadi saya berpikirnya aja nggak nyampe. Dari yang tadinya bermain dengan teknologi, dengan sains, dengan coding-coding, dengan robot-robot. Kok ini isu yang paling sangat menggemparkan itu kok bisa jomplang ke pertanian itu loh. Kegelisahannya kenapa selain kok akhirnya karena orang tua itu tadi Iya, sakit. Terus habis itu kan sakit, akhirnya kita terjun nih ke pertanian, ya kan? Dari terjun ke pertanian ini saya tiap pagi harus ke sawah. Ke sawah. Ke sawah, habis ke sawah, nanti jam 8, jam 9 harus ngantor. Pulang-pulang jam 3, jam 4 kembali lagi ke sawah. Karena pagi ini sekitar habis subuh sampai jam 7, jam 8 nggak selesai kan pekerjaan sawah. Iya. Akhirnya kita harus kembali lagi sore hari
Nuntasin lagi Nuntasin sorenya itu. ya. Karena waktu itu kita garap sendiri. Apa garap apa waktu itu? Dulu waktu itu bawang merah. Bawang merah Bawang ya. merah. Karena kenapa saya pilih bawang merah? Harga ekonomisnya waktu itu masih tinggi. Sebelum negara luar menghancurkan kita karena ekspor. Harga hancur, nggak stabil. Ya seperti itulah. Ini seperti Problem narasi ini. saya tadi ya. Problematika petani itu kan simpel sih sebenarnya, seksi. Apa itu maksudnya sih? Ya kalau nggak harga, ya operasional, pupuk, sudah itu aja sih. Itu aja permasalahannya. Iya. Tapi bertahun-tahun itu aja tidak pernah ada solusi. Makanya itu Kang, harusnya dari situ saya pengen membuat solusi buat itu. Oke. Karena kegelisahan itulah permasalahan petani yang bertahun-tahun itu saja tidak ada solusi, bahkan sampai hari ini tercetuslah ide itu. Tercetuslah ide itu. Solusinya bagaimana akhirnya Yang itu diperjuangkan? pertama ini Kang ya. Dari kita ke pertanian dulu yang awal dulu lah. Awal, Ya. Munculnya inovasi pertanian dalam satu genggaman. Dalam pertanian yang pertama ini kan kita buat masih lingkupnya kecil ini kan. Kita masih bisa bertarung cuaca, iklim, suhu, Hama, belum lagi harga hancur dan lain-lain. Kalau kita melihat seperti itu miris Kang, petani nangis. Ya, saya sangat merasakan itu. Dan kenapa sampai sekarang petani milenial sangat jarang? Bahkan mungkin tidak ada. Ya bagaimana kita mau melirik, potensinya sudah enggak secara ekonomi sudah enggak nuntut. Jadi kalau saya jadi petani, saya bercocok tanam apapun, saya sendiri nggak tahu apakah itu untung atau makanya itu cukup ya. Nggak bisa diprediksi ya. Nggak bisa diprediksi. Jelas kalau kita jadi karyawan, ya kan? Iya, Ketahuan. gaji bulanan pasti. Pasti. Kalau petani nggak bisa ya. Nggak bisa, sampai sekarang pun nggak bisa. Jadi kalau saya mau nanam dengan sekian hektar modal awal taruhlah 10 juta, saya mau berharap dapat untung 20 juta aja Belum pasti. belum pasti ya. Belum pasti. Gak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Nah dari situlah muncul kegelisahan. Dari petani itu, ini kita flashback dulu Kang ya. Mundur lagi nih. Mundur lagi nih, dari bawang merah dulu. Ya, bawang merah. Bawang merah cerita pembangunan greenhouse. Oke. Dari apa? Saya bawang merah tadi Bawang merah. yang masih manual berhasil nggak? Pertama kali berhasil, tapi gagal di harga. Ini yang bikin pancingan akhirnya sedikit berontak mungkin Berontak ya bahasanya lagi, ya. Panen sudah berhasil, pengelolaannya Berhasil, sudah benar, tapi giliran harus menghasilkan jatuh gara-gara harga. Harga jatuh. Itu permainan seperti apa sih Kang kayak gitu-gitu? Ya nggak tahu saya, tanya yang di atas sana. Ada bisa jawab gak? Kenapa kok harga itu tidak pernah bisa fix harus berapa gitu makanya ya? itu kan. Oke, jadi yang jadi permasalahan itu masalah harga ya Kang? Iya harga. Produksinya udah bener, konsep pertaniannya udah bener, tapi giliran panen Harga jatuh. harganya jatuh. Itulah yang membuat akhirnya tidak pernah ada kepastian untung ruginya. Iya makanya itu. Dan makanya dengan konsep yang seperti itu, petani milenial jarang yang tertarik. Jarang yang mau, karena risikonya besar untuk tidak bisa untung ya. Iya, Ini yang menjadi alasan akhirnya milih jadi karyawan pekerja aja gitu ya. Terus apa yang dilakukan panjenengan untuk bisa mengatasi ini? Ini cerita yang pertama dulu nih, bawang merah. Masih bawang ya? Yang pertama ini kan masih berhasil, tapi gagal. Gagal di harga. Ya. Ini yang kedua, kita gagal waktu harga naik. Kita gagal, tadi berarti masalah teknis kita ya. Nah, yang ketiga ini gagal lagi Kang. Karena waktu itu ada cuaca yang ekstrim. Hujan terus gitu? Hujan terus. Dan itu adalah problem petani bawang merah. Dan itu tidak bisa kita Nggak bisa kita kontrol. Karena alam ya. Alam. Ya. Solusinya kita bisa membuat alam itu sendiri. Menciptakan alam Menciptakan itu sendiri. itu sendiri. Inilah menjadi awal mula kenapa ada ide untuk membuat greenhouse itu sendiri. Belum. Belum. Lanjut berarti jadi dasarnya dari situ kita kan masih gagal ini kan ya. Iya. Kita mencoba keberuntungan di sektor cabai. Gara-gara bawang tadi nggak bisa melawan kondisi cuaca, merubah jadi cabai. Dari cabai ini produksi pertama, alhamdulillah dapat lumayan lah. Terus habis itu tanam yang kedua, tahun kedua, ini kita dapat problem lagi Kang. Bukan problem sih, inovasi lagi bahasanya, inovasi lagi. Luasan sekitar setengah hektar lahan, itu kita membutuhkan benih kurang lebih waktu itu sekitar 4 jutaan.
dengan nominal 4 juta. Untuk lahan Untuk lahan setengah hektar. setengah hektaran. Daripada saya belikan benih, mendingan saya buat pembenihan dengan pembuatan greenhouse. Oh, jadi awal mulanya di sini nih. Awal mulanya ya. Jadi 4 juta itu menghasilkan ukuran greenhouse sekitar 4 kali 6. Jadi harusnya buat benih, akhirnya dialihkan untuk bikin greenhouse-nya. Greenhouse, kita membuat benih sendiri. Bikin benih sendiri. Habis buat benih sendiri, ini kan benih keluar nih, kita tanam. Saya belum. Itu semua kan butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh wawasan. Dari mana? Iqra, bacalah. Google. Iya, kita buka Google, kita baca. Kita buat inovasi. Semua pembelajaran itu riset dari Google aja Iya, dari Google kita buka YouTube, kita membaca artikel, dan semuanya ada ilmiah. ya. Ada semuanya. Iya. Sekarang sudah zaman seperti ini. Iya. Kita nggak perlu sekolah jauh-jauh, makanya kita nggak perlu ke luar negeri sebenarnya kalau untuk belajar. Nggak perlu, justru orang luar negeri sudah menyiapkan semua ilmunya Iya. ya. Tinggal kita ikra apa enggak gitu Iya, aja ya. kita mau baca apa enggak gitu sebenarnya. Ya, akhirnya membuat greenhouse itu berhasil. Alhamdulillah pembibitan berhasil. Setelah pembibitan berhasil, bibit keluar ini Kang ya. Greenhouse kan kosong. Ya. Terus daripada kosong kita buat apa ya? Dari buat kosong ini kemarin kita gagal bawang merah karena iklim, karena hujan. Ya. Kalau sudah di dalam greenhouse kita nggak kena hujan. Ya, menciptakan si cuaca itu sendiri. Iya. Oke, akhirnya kita tanam bawang merah. Berhasil Kang? 1-2 kali berhasil. Tetapi kita ingat waktu problem yang pertama. Harga. Bawang merah nggak bisa stabil harganya. Dan itu bukan kita yang kontrol. Bukan kita. Otomatis kita masih putar otak lagi nih Kang ya. Putar otak lagi. Kita sudah bisa produksi tapi harga masih jatuh. Iya. Kita tanaman apa yang harganya stabil, ya kan? Perawatannya mudah. Atau yang harganya stabil, perawatannya mudah. Dan umurnya pendek. Umurnya pendek. Karena supaya siklus untungnya itu cepat ya. Karena kita targetnya 1 tahun bisa panen 5 kali. 1 tahun 5 kali. Asumsi sekali panen cukup sebulan 2 bulan. Iya. 2 bulan panen gitu ya. Iya seperti itu. Jatuhlah ke pilihan melon. Ternyata jatuhnya di melon. Dari semua kriteria tadi melon yang terbaik. Melon yang terbaik. Kenapa melon? Ini juga ada pilihan lagi yang antara melon lokal sama melon impor. Beda pasti. Ya. Kalau melon lokal otomatis kita masih dipermainkan sama tengkulak lagi harganya. Ya kan? Karena memang secara pemasarannya mereka yang menguasainya itu ya. Mereka yang menentukan harga. Mereka menentukan harga. Iya. Seolah-olah maunya mereka sendiri ya. Iya seperti itu. Dan akhirnya pilihannya pasti akhirnya ke melon premium. Karena melon premium ini nggak semua klaster bisa membuat yang pertama. Ya, karena pengecualian benihnya dan perawatan segala macam ya. Benihnya pun kita nggak hanya nggak benih-benih yang asal. Karena pakai kok nggak asal, kita sudah susah-susah bangun greenhouse, ya kan? Kalau kita tanamnya asal-asal, ya percuma. Lagi-lagi kita harganya nggak stabil. Harganya nggak stabil lagi. Nggak stabil. Iya. Itu yang membuat greenhouse nanti malah bisa gagal ya. Iya. Lagi-lagi dipermainkan harga. Dan itu juga masalah petani kita sampai sejauh ini. Iya. Nggak padi, nggak jagung. Semuanya sama. Semuanya dipermainkan harga. Iya, harga. Makanya petani penuh dengan miris-miris keresahannya. Nggak terselesaikan sampai hari ini. Nggak terselesaikan. Sebenarnya bisa kita selesaikan semuanya. Asal kita bisa memanajemen harga itu. Mungkin yang dari atas lah, bukan kita. Kebijakan seperti itu. Ini kan sudah mulai kan digaungkan kan. Sudah mulai ya. Pokoknya harga segitu. Harga apapun dibeli harus minim sekian gitu ya. Tapi kan yang dari bawah kan ternyata ya segitu-gitu aja kan. Iya. Wah ribet lah birokrasi. Iya. Kita lanjut aja kan. Iya, kita aja. Akhirnya jatuh ke melon. Dengan pemilihan bibit yang impor. Premium. Nah, kenapa ambilnya di melon premium? Harga kita sudah bisa ketekan kontrak MOU. Kita bisa menentukan harga di awal. Karena melon premium itu harganya stabil. Dan sudah ada marketnya sendiri. Marketnya ada space sendiri. Nggak jatuh ke pasar yang bahasanya yang pasar serampangan, yang sembarangan enggak ya. Jadi ibaratnya satu produsen lah ya. Satu perusahaan gitu ya. Yang siap menampung gitu ya. Yang siap menampung. Sehingga MOU itu bisa diberlakukan gitu. Berarti kalau seperti ini kan mau keadaannya bagaimana, mau cuacanya bagaimana, mau situasi bagaimana, MOU itu kan membuat fix harga jual segitu gitu ya. Dan ini yang bisa menjadi petani bisa memprediksikan harga, keuntungan dan lain-lain.
Dan kejelasan untungnya itu ketahuan dari situ. Iya. Tinggal petani aja ini yang ini bisa nggak membuat produksi yang bagus, ya kan? Iya. Jadi kalau yang pertama tadi yang problem saya sudah bisa produksi, tapi ternyata harga jatuh. Nah di sini harganya kita tidak sudah bisa difikskan. Kita sudah difikskan di awal, dipatenkan lah bahasanya. Terselesaikanlah kembali masalah harga itu tadi. Di situ. Ya. Ini berarti kan kalau seperti ini kan berarti semua petani bisa punya planning pendapatan keuntungan yang fix ya. Sebelum masa tanam pun mereka sudah tahu. Karena konsep MOU ini. Iya. Kenapa selama ini tidak ada MOU ya antara tengkulak, antara petani? Makanya itu Kang yang jadi pertanyaan. Ada MOU-nya Kang. Apa? Gue tak kei pupuk sik, tak modali duit sik, gue butuh apa tak golekno tangan sik, gue tapi nek wis laku, wis panen tak jebok. Tapi harganya dijatuhkan. Lah regane kok kono sakmene Mas gelem kok gak sampean. Wis terlanjur duwe utang. Nah, inilah permasalahan petani kita. Miris, wis akhirnya diperbudak ekonomi, akhirnya nggak punya power apa-apa. Mau nggak mau sih seperti itu. Mau dijual ke tempat lain nggak mungkin. Nggak mungkin. Wis kepantok pinjaman itu tadi ya. Akhirnya jatuh ke melon. Ya. Dan dari situ masih ada problem lagi ya kan? Kalau tadi cuaca sudah terjawab dengan adanya greenhouse. Dengan greenhouse. Walaupun itu masih ekspansi kecil ya dulu ya waktu 5x6. 5x6 tuh ukuran greenhouse-nya itu ya. Risetnya panjang Kang. Karena kita ya laki-laki itu hanya membaca. Kita nggak punya pengalaman, nggak punya basic kan. Masalahnya kan yang membaca itu hanya bisa dilakukan oleh petani milenial kan. Nggak kebayang petani-petani bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana ya. Nah nih kok pakai moco-moco. Akhirnya kan mereka nggak tahu ilmunya gitu loh. Nah makanya dari situ Kang kita punya yang namanya franchise di sini. Si greenhouse-nya itu tadi? Dari greenhouse ini. Kalau dulu kita gagal ya. Kita gagal berapa Kang ya? Banyak sih. Sekitar 2-3 kali gagal lah. Di riset pertama ini ya. Di riset kedua berhasil ini Kang. Kita membuat lagi greenhouse ukuran 6x10 dulu ini. Karena kita juga terbentur modal kan dulu waktu awal-awal. Modal bikin greenhouse berapa kira-kira? Kalau dulu sekitar 10 jutaan sih yang ukuran 6x10 itu. 10 jutaan? Dari bambu Kang Mas Ian. Dari bambu? Itu pun bambu kita potong-potong sendiri. Saya logikanya gini, untuk ukuran anak petani, uang 10 juta itu besar. Iya memang. Kenapa kok berani mempertaruhkan diri membuat greenhouse dengan uang sebesar itu yang mungkin belum tentu ada hasilnya apakah berhasil atau tidak? Kalau nggak seperti itu kita nggak bisa berekspansi. Tapi kenapa berani beresiko? Ya menghabiskan 10 jutaan itu. Kang, zaman dulu kecil belajar berdiri jatuh nggak? Pasti. Naik sepeda juga pasti jatuh. Kalau sampean takut untuk belajar sakit bisa berdiri nggak? Iya. Itu kecil dulu. Itu hal sepele. Tapi kan seiring pembelajaran, pendewasaan semakin dewasa makin banyak kekhawatiran. Wedi A, wedi B, wedi C. Engko nek gak cocok, nek gak untung piye duwike. Itu mindset bukan pemuda pelopor. Itu mindset bukan pemuda pelopor. Mindset pemuda pelopor itu pasti extraordinary. Jadi resiko urusan gurih. Resiko urusan gurih. Yang penting kita bisa bermanfaat dan berdampak. Iya. Pertanyaan saya, untuk bisa bermanfaat berdampak tadi kan butuh keilmuan, butuh wawasan. Tahu ilmu dari mana kok bisa menciptakan greenhouse itu? Ya laki-laki itu Kang membaca. Selain membaca, nggak mungkin membaca tok bisa melibatkan greenhouse tanpa ada mungkin studi banding, studi tiru, ya riset. Pasti, kalau studi banding kita sampai ke beberapa kota Kang. Nah itu perjalanannya bagaimana? Jadi waktu di greenhouse yang kedua ini ya Kang ya, waktu di greenhouse yang ukuran dulu 4x10, ini kan kita masih ragu ini Kang sebenarnya. Masih uji coba masih riset sampai 2-3 kali lagi itu. Untuk melangkah ke greenhouse yang lebih besar, kita masih maju nggak ya seperti itu. Untuk memantapkan itu, kita perlu studi banding Kang. Yes. Mulai dari Malang, Blitar, Blora, Lamongan, Nganjuk, banyak Kang. Dari situ kita memantapkan sambil kita cari juga pengalaman kan ya. Kita nggak hanya membaca tapi kita belajar orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dengan siapa waktu itu? Di siapa? Di tempat apa? Ya di petani-petani juga. Komunitas-komunitasnya itu ya. Ini saling sharing-sharing gitu ya. Jadi bahasanya mencari keilmuan lah misalnya seperti itu. Nah dari situ kalau petani sama petani lebih mudah komunikasinya. Nyambung lah ya. Jadi kalau kita cuma baca artikel, kita lihat di YouTube, ya nanti
mungkin belum, karena yang dilihat kan hanya enaknya saja mungkin, ya kan. Kalau jadi petani kita bisa tanya, oh ini problemnya apa sih? Biar kita nggak mengulang kedua kalinya. Walaupun itu akan terulang. Ya. Tahu permasalahannya ya, tapi solusinya belum dapat gitu. Walaupun sudah dapat, akan terulang lagi juga bisa jadi seperti itu. Iya. Dan akhirnya dari situ sudah dirasa cukup ilmunya, kita membuat greenhouse yang lebih besar, Kang. Dengan ukuran? Di ukuran dulu ini sekitar 6 kali 18 dulu. 6 kali 18. Nah, berhasil lah di situ. Kita membuat lagi greenhouse yang ketiga ini dengan ukuran 10 kali 50. 10 kali 50. 10 kali 50. Anggaran berapa itu waktu itu 10 kali 50? Waktu itu 50 jutaan, 50 juta. Kita nggak bicara tentang asal berani, pelopor berani, resiko belakangan. Tetep duwe gak ono piye. Duwe konti. Waktu itu utang bank, Kang. Oh, utang Kang Bang ya. Bang. Berani ya? Ya mau nggak mau ya. Berani mempertaruhkan utang bank ya. kita nggak punya modal, Kang. Yes. Kita anak petani 50 juta utang bank untuk membangun greenhouse. Dan waktu itu pun bapak sakit. Kita nggak mungkin kan ngambil minta orang tua. Tapi bedanya pemuda pelopor dan bedanya petani milenial dengan pemuda biasa seperti ini. Orang tuanya atau kita ngutang bank untuk cicilan motor, Kang, untuk beli motor. Itu yang salah, Kang. Sebenarnya kalau kita mau ini sekaligus ilmu, Kang ya. Ilmu ya? Apa nih ilmunya nih? Kalau mau utang bank, ya, jangan digunakan untuk modal usaha. Oke. Tapi modal untuk pengembangan usaha. Modal usaha sama modal pengembangan usaha itu beda jauh. Kang, jauh. Kalau modal usaha itu baru mau memulai. Memulai. Dan kemungkinan besar 90% pasti bangkrut. Bisa jadi seperti itu. Karena kita nggak tahu, yang pertama keilmuan kita belum dapat. Belum meluas. Jadi rawan resiko. Tapi kalau untuk pengembangan kita sudah punya ilmu ini. Nah ini ilmu entrepreneur tingkat tinggi nih. Nah mindset kita salah nih, Kang. Karena kebanyakan orang mau usaha merasa udah bisa, aku iso masak, aku iso gawe kuliner. Jangan. Oh nyelek bank langsung gawe toko, nyewa ruko. Jangan. Akhirnya rugi. Kalau bank itu sewa kalau udah pengembangannya ada. Dari mana kita yakin sudah ada profitnya. Profitnya sudah jelas. Tinggal meningkatkan profitnya itu supaya lebih banyak lagi gitu lah. Dan itu butuh modal, itu baru minjem bank. Betul. Oke, jadi topik kita hari ini adalah tentang nasihat untuk bicara tentang finance ya. Bagaimana supaya keuangan kita sehat ya. Kembali lagi ke greenhouse. Ini yang masih belum ketemu titik temunya. Dengan 10 kali 50 tadi biaya 50 juta minjem ke bank. Ditanami apa itu? Melon, Kang. Tetap melon. Full melon. Karena keilmuan kita waktu itu fokus di melon. Jadi mengerucutnya fokusnya ke melon ya. Fokus di melon. Dan sudah tahu ada ilmunya gitu ya. Sudah ada penadahnya juga. Bukan penadah, sudah ada produsennya juga. Dan sudah MOU juga. Alhamdulillah. Akhirnya PD di melon ya. PD di melon. Dan berhasil. Alhamdulillah berhasil. Makanya itu dari situ kita bisa melakukan pengembangan lagi dari hasil dari melon itu. Kalau tadi kita minjam uang dari bank, sudah bangun kan? Ya. Kita tinggal pengembangan gini kan, ceritanya pengembangan wirausaha kita ya. Nah, dari hasil itu kita pengembangan lagi. Kalau dulu masih manual karena keterbatasan biaya, kita membuat inovasi lagi nih, Kang. Ya. Apa dengan mempermudah pekerjaan kita. Dengan cara? Sistem kita perbarui. Kalau dulu masih ngocor manual, kita gendong pupuk dan lain-lain, kita pakai sistem yang otomatisasi. Oh, inilah yang mungkin menjadi awal mula kenapa kok ada tagline pertanian dalam satu genggaman. Ini awal mulanya? Hampir belum sampai ke situ sih. Belum sampai ke situ. Masih jauh itu. Iya, masih jauh. Ini kan idenya supaya kita tidak manual lagi kan ya. Akhirnya gimana? Itu ide simpelnya seperti itu. Supaya tidak manual ya. Pakai sistem. Oke. Dan alhamdulillah dari greenhouse yang sudah besar itu, yang belum sih masih kecil ya. Kalau yang lumayan. Akhirnya dilirik nih sama Dinas Pertanian. Oke, Dinas Pertanian sudah mulai memberikan sebuah perhatian lah ya, attention lah ya. Oh, ini pemuda milenial, petani milenial luar biasa punya potensi nih, ya. Sudah punya hasilnya gitu ya. Akhirnya disekolahkan lah waktu itu. Disekolahkan oleh Dinas Pertanian. Sekolah apa? Di mana? Waktu itu permagangan sistemnya, Kang. Permagangan. Jadi sekolah kita punya 3 step ini. Ada yang pertama kewirausahaan. Kewirausahaan di situ dibekali nih, tapi secara teori. Oke, mindset untuk wirausahanya ya. Jadi kita pertanian tuh nggak hanya
bercocok tanam, panen dan selesai. Inilah Tapi yang, mindset ya saya paham, saya paham. Saya potong. Karena banyak mungkin petani kita yang arahnya hanya sebatas ya bertani. iya, Jiwa-jiwa nilai-nilai entrepreneurnya, wirausahanya itu tidak pernah ada. belum terbentuk. Makanya nggak bisa maju ya. Iya. Dan dalam pemagangan ini justru yang diberikan adalah materi tentang wirausaha dulu ya. Menancapkan benih itu dulu ya. Embrionya kita buat dulu. Embrionya dibuat dulu sehingga mindsetnya kebentuk ya. Kebentuk. Apapun profesi yang kita lakukan itu mindsetnya wirausaha dulu yang dikuatkan ya. Iya. Oke. Terus. Jadi secara di situ kita diajarkan digodok. Step 1 kita kewirausahaan. Step 2 kita soft term bahasanya. Jadi kita sistem permagangan tapi dalam waktu singkat sekitar 2-3 hari. Habis itu lolos masuk di long term. Sekitar 6 bulan. Lolos itu diujikan, dikompetisikan. Bukan dikompetisikan sih, lebih ke apa ya? Punya bakat apa enggak gitu? Karena dari cocok apa enggak gitu? Dari 40 peserta satu provinsi itu di soft term itu sekitar berapa ya? Sekitar 10 sampai ya enggak sampai 20 lah. Okay. Karena di situ ini benar-benar petani yang punya keinginan untuk lebih maju dan berdampak atau hanya sekilas menggugurkan kewajiban tadi. Oke. Saya paham. Jadi sebenarnya ini ajang dari provinsi. Iya. Terus semua kabupaten mengirimkan kandidatnya supaya ikut program ini. Di provinsi itu digodok, diseleksi, mana sekiranya punya potensi atau tidak. Ya kebanyakan banyak nggak ada yang punya potensi ya, karena yang dikirim hanya menggugurkan kewajiban toh. Jangan-jangan dia bukan petani. Tukang nongkrong slot di warung kopi dikirim sama dinas pertanian, berangkat mewakili kabupaten kita. Makanya keilmuannya nggak punya ya. Dan akhirnya dari 40 orang itu panjenengan sehingga akhirnya terpilih ya. Jadi dari 40 naik soft term dulu kan, sekitar 2-3 hari, baru naik ke long term. Long term ini sekitar 6 bulan Kang. 6 bulan? 6 bulan kita belajar. Berapa yang lolos itu akhirnya? Kemarin sekitar 8 kalau nggak salah, 8 peserta dari 40. Dari 40 itu 8 peserta? 8 peserta masih di-cut lagi sekitar berapa? 6 kalau nggak salah. 6 dan panjenengan termasuk di dalamnya itu? Iya, alhamdulillah. Perwakilan dari Bojonegoro? Bojonegoro. Yang sekolahkan, di training selama 6 bulan. Di Malang. Di Malang itu? Di Malang. Dan diajar langsung oleh yang ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Dari langsung. Apa itu? Maksudnya konsep 6 bulan itu apa? Maksudnya belajar apa? Mempelajari apa? Detail apa? Ya kita mulai dari praktek budidaya, terus nanti proses budidayanya, dari mulai pembibitan, pemilihan bibit, penanaman. Ini jenis apa ini? Di sana banyak, ada melon. Oh, tetap melonnya ini tadi ya? Ada melon, ada tomat, ada paprika, ada stroberi, ada cabai, banyak. Tinggal nanti kita mau ambil yang sisi mana ini, kayak seperti itu. Oh, pilihan, milih kita ya. Yang mau kita kembangkan yang mana gitu. Itu nanti tinggal kita bawa pulang, mau yang kita kembangkan di rumah yang mana seperti itu. Yang jelas pembekalannya diberikan dulu gitu. Diberikan di sana. Siapa yang membekali? Langsung pelatihnya dari Korea langsung kan. Orang Korea. Orang Korea. Jadi memang ini ilmu kalau menurut saya mahal banget. Mahal banget lah Kang. Kalau kita bicara pertanian kan Korea, Jepang, termasuk Thailand itu negara-negara yang sudah swasembada, pertaniannya maju. Makanya saya setuju kalau di Korea, Jepang mungkin konsep traktornya aja udah beda. Iya, beda. Apalagi mungkin pupuknya, pengairannya semua mungkin biasa satu genggaman itu tadi. Iya, jadi di 6 bulan itulah panjenengan digodok akhirnya tahu ilmunya semua karena langsung dari Korea itu tadi. Dari Korea itu tadi. Dan habis itu pulang lagi ke Bojonegoro. Masih resah ini Kang. Karena rasanya ini masih semi otomatis. Oh, yang greenhouse yang kita punya sekarang. Jadi apa yang dipelajari di Malang itu enggak sepenuhnya belum diterapkan gitu ya? Belum. Kita masih sistemnya hanya tetes dan lain-lain. Kita enggak kayak di Malang itu kan mulai dari suhu, pupuk. Pupuk itu kalau kita ya, kalau kita bahasanya mungkin takarannya kita enggak takaran per mili ya bahasanya. Itu kalau secara ekonomi, secara bisnis dihitung loh Kang per mili. Harusnya ya. Tapi kalau orang Indonesia kan angkat tadi ciduk, biar ciduk selesai. Kakean rapopo. Rapopo saidik. Akhirnya bengkak di biaya produksi. Biaya produksi. Tapi setelah itu kita berpikir, kalau seperti ini terus, kita bisa memanajemen pengeluaran kita, biaya kita, produksi kita, dengan seminimal mungkin. Yes. Konsep low cost budget istilahnya ya. Seperti itu. Diminimalkan seminimal mungkin. Akhirnya dari situ kalau kita menuntut dengan sistem Korea, kita nggak nuntut modalnya. Ya kan? Kisaran berapa kalau Korea punya konsep kalau itu? Kemarin kurang lebih per meter persegi 3 juta kan.
Jadi untuk membuat greenhouse di Korea yang semi modern, bukan semi ya, yang full modern dengan satu genggaman rintangan itu setidaknya per meter 300 3 juta. 3 juta 3 juta. untuk membuat Berarti- greenhouse per meternya itu. Kita melakukan riset, alhamdulillah sampai saat ini kita nggak sampai segitu, 300 sampai 500 ribu kan. Dari 3 juta di riset sama Kang Fatkul berubah per meter menjadi 300-an ribu. 300 sampai 500 300 sampai 500 ribu dari 3 juta. Nolnya gelinding 2 udah. Iya. Dan seandainya, ini pola pikir saya Kang ya. Dari 3 juta itu, kita buat anggaran 300 sampai 500 ribu, kita sudah bisa menciptakan berapa greenhouse. Berapa greenhouse? Yes. Dengan sebudget Sebajet sehemat mungkin. sehemat mungkin. Dan makanya alhamdulillah kemarin juga dari Malang, karena di Bojonegoro di sini, kita kemarin sudah mengembangkan smart low cost smart greenhouse itu yang di Local smart greenhouse. Akhirnya dari inovasi kita dari Malang mengadopsi dari Bojonegoro. Justru kita jadikan acuannya ya. Dari Bojonegoro ini dibawa ke Malang. Dibuat perbandingan ini loh yang smart greenhouse versi Korea, versi low cost-nya ini ada. Korea versi yang high budgetnya, yang modernnya, tapi bisa dikonsepkan dengan low cost di Low cost, Bojonegoro. iya. Akhirnya itu dijadikan percontohan juga ya. Iya di sana sudah kita bangunkan di sana. Oke. Dan teknologinya nggak jauh beda. Kita sudah ada deteksi suhu. Plak ketiplak di kopi langsung bisa itu. Iya, plak Dengan budget yang lebih murah tadi Iya. itu. Apa aja teknologinya? Deteksi suhu. Deteksi suhu, iklim mikro. Apa itu iklim? Riko? Iklim mikro Mengatur. itu iklim yang ada di dalam greenhouse, termasuk ada suhu, intensitas cahaya. Oh, cahaya aja ada pengaturannya ya. Jadi di greenhouse saya itu atapnya itu ada, kalau di sana apa namanya saya lupa ya. Ada paranet itu bisa buka tutup Kang. Jadi kalau kepanasan bisa otomatis tutup gitu. sendiri, ya kan? Sekarang petani mana yang ngerti soal pengaturan cahaya, pengaturan suhu yang cocok untuk tanaman bagaimana? Gato ilmu mereka. Royo wes. Nah disiram ngandal no air hujan. Selesai. Selesai. Nek waya kena hama ya wes. Selesai. Ya selesai. Soalnya batin. Ini tidak. Tinggal Di greenhouse ini justru pengaturan suhu cahaya aja ada sistemnya ada ya. sistemnya. Sehingga itu yang betul-betul dibutuhkan oleh si Dan tanaman termasuk waktu tanaman itu masih kecil, besar, remaja, sampai besar, sampai tua, itu ada ukuran takaran untuk pupuknya. Penanganannya beda-beda. Beda. Makanya Makanya takarannya pun beda. Takarannya pun beda. Makanya di situ kita bisa menekan seminimal mungkin anggaran untuk produksi. Sedetail itu ya. Sedetail itu. Contoh gini ya, sehari harusnya tanaman ini butuh hanya 1 liter Ya, minuman, pupuk, bahasa makanan. ya vitaminnya lah ya. Vitaminnya. Tetapi kalau kita secara manual, kita nggak tahu ini lebih 5 mili, 10 mili, Karena 20 tidak ada mili. pakai takaran. Yes. Tapi kalau kita sudah menggunakan sistem ini sudah akurat. Yes. Kecuali Udah pasti fix ya. Kalau kita kecuali ada human error ya bahasanya ya. Kalau human error kan memang manusia dari segi manusianya mungkin ya. Iya, seginya iya. Mas. Tapi kalau sudah semua sistem, alat ini disuruh 1 liter, ya 1 liter. Oke. Selesai. Jadi pemupukannya takarannya sudah pasti Sudah fix. pasti fix. Se efisien mungkin, Yes. sepas mungkin. Pengaturan suhu, pengaturan cahaya. Apalagi sistemnya? Bisa dikontrol jarak jauh. Ini yang tadi akhirnya tercetuslah Tertentulah pertanian dalam pertanian satu dalam genggaman. Karena bisa dikontrol Dalam jarak satu jauh. genggaman. Jadi kita mau ngasih pengairan, klik bisa. Nggak usah. Mau ngasih pupuk, klik bisa. Nggak usah. Kan otomatis Kang. Oh, jadi genggamannya itu malah setting kayak timer gitu ya? Iya. Otomatis ya? Otomatis Jadi semuanya. nggak usah manual lagi ya? Nggak usah. Jadi pakai handphone aja itu udah bukan manual ya? Yang menurut saya handphone itu udah kategori sistem, tapi ternyata sistemnya bukan cuma ngeklik. Tapi sudah sistem timer sistem ya? ini semua sudah kan kita butuhnya kan record. Ya, laporan Ya kan? record Laporan. itu ya? Oh ini tanaman saya sudah waktunya gini. Oh ya harusnya seperti ini, ya kan? Ada data By reportnya data, ya? iya. Yes, by data. Kalau kita nggak tahu kan ya. Kalau kita sudah punya pemikiran punya banyak pikiran, otomatis kita kadang-kadang ngeblank. Iya, itu Kita- yang membuat akhirnya lupa. Lupa. Itu ya. Tapi kalau sudah by system, by data, Gak terbantahkan ya. seperti ya. itu Jadi kan. valid lah pasti ya penanganannya gitu ya. Seperti Gak itu. mungkin ada istilah kelebihan vitamin, kelebihan pupuk, nggak mungkin ya. Dan itu bisa diminimalis mungkin, Ya. seminimal mungkin. Oke, sekarang kita bicara tentang si tanamannya itu sendiri. Dari efek sistem yang sudah diimplementasikan di greenhouse itu, dampaknya buat si tanaman itu sejauh ini maksimal. Alhamdulillah. Kita ambil Hampir contoh. 99%
pasti dipastikan bisa panen. 99%. Selain melon apa tadi? Yang sudah fix. Ada seledri. Daun seledri itu. Iya, daun seledri. Suket. Suket seledri, tapi budidayanya menggunakan smart farming. Menggunakan sistem dalam satu genggaman. Iya. Seledri. Keuntungannya bagaimana itu seledri itu? Ya lumayan lah Kang. Kasih contoh. Seledri berapa ukuran greenhouse-nya? Jadi seledri ini kita konsepnya yang greenhouse kedua ini Kang. Yang ukuran 10 kali 18. 10 kali 18 greenhouse-nya. 6 kali 18. 6 kali 18. Nah, 6 kali 18. Itu kurang lebih ada 10 lubang tanam. 10 lubang tanam. 1000 lubang tanam. Oh iya, makanya kecil banget. 1000 lubang tanam. 1000 pohon seledri itu ya. Dengan menggunakan sistem NFT. Apa itu? Hidroponik. Oh, konsepnya hidroponik. Jadi enggak di tanah langsung ya? Enggak. Tapi di paralon-paralon gitu ya? Konsepnya kita suatu saat tanah kita akan sakit. Suatu saat tanah kita akan sakit. Percaya enggak Kang? Mungkin itu, saya yakin. Saya pernah baca bahwa kalau tanah sering ditanami terus-terusan itu mengurangi produksi. Karena mungkin tanahnya sakit tanahnya gitu ya. sakit. Kalau kita sudah semuanya terkonsep, bahasanya rekayasa genetik ya. Rekayasa genetik ya. Ini rekayasa tanah lah ya. Rekayasa tanah. Jadi kita tanamnya sudah nggak di tanah tapi di air. Hidroponik. Pakai air. Hidroponik ya. Seledri. Coba secara kalkulasi lumayan sih Kang. Ayo, saya harus dong ini, harus tahu nih. Jadi ukuran 5 kali 18 ditanami 1000 lubang tanam. Lubang tanam seledri. Itu panennya berapa lama? Kalau secara umur 2 bulan. 2 bulan sudah bisa panen? Tapi kita bisa panen setiap bulan. Secara umur 2 bulan panen, tapi bisa sebulan? Tiap bulan panen. Caranya? Jadi di sistem ini kita ada tempat khusus untuk pembibitan dan ada tempat pembesaran. Oke, setelah pembibitan dipindah ini ke? Kan, gini kan, di pembibitan ini kan usia 30 hari kan, di pembibitan, di pembenihan. Setelah 30 hari kita perlu pendewasaan, pembesaran. Dipindah lah ya ini. Setelah dipindah, ini kita langsung bisa semai. Dibibit baru lagi? Dibibit baru lagi. Ini panen, masuk. Ini panen, masuk. Jadi muter gitu terus ya. Gitu. Makanya secara usia 2 bulan panen, tapi bisa panen setiap bulan. Kita bisa panen terus. Asumsi 5 kali 18 greenhouse ditanami seledri. Dalam waktu sebulan panen, budgetnya berapa keuntungannya? Ini dibuka gak Kang? Takutnya banyak yang pensiun nih. Harus dibuka. Karena jarang-jarang ada petani nanam seledri. Iya makanya itu. Konsep bisnisnya bagaimana seledri itu? Jadi ambil aja 1 lubang tanam, kita bisa panen 2-3 ons. Oh banyak ons, 2-3 sama ons. Kalikan 1000. Oh per onsnya 1000? Enggak, maksudnya dikalikan 1000 lubang tanam. Oke, 1000-nya dikali 1000 lubang tanamnya. Berarti kurang lebih 2 kintal lah. 2000 kilo. Dalam 1 bulan itu? Dalam 1 bulan gitu. Anggap aja harga seledri paling murah berapa Kang ya? Kemarin seledri kan yang daunnya tok dipotong-potong itu toh ya. Daun-daunnya itu yang diambil ya. Yang ditimbang daun-daunnya itu. Iya semuanya. Akhirnya dapat berapa kintal? Ambil aja 2 kintal lah. 2 kintalan. 2 kintal. Berarti kalau dibudgetkan dapat? Kalau harga seledri kita ambil harga yang standar ya, murah aja ya. 10.000. Per kilo. 10.000 per kilo. Nah 10 kali kan 2.000. Berarti berapa? 20 juta. Sebulan. Jangan Kang, pensiun nanti. Petani milenial. 1 bulan hanya cukup bercocok tanam seledri, kita bisa menghasilkan 20 juta. Ambil 15 aja lah Kang. 15 atau terburuknya 10 lah. Itu 1 greenhouse. Dan kalau kita punya lebih banyak greenhouse ya kan. Iya, dan itu kita hanya perlu masuk ke greenhouse kalau kita secara manual ya 30 menit lah. 15-30 menit. Jadi pengaturannya itu kita hanya butuh 30 menit untuk kontrol perawatannya itu. Itu kalau secara manual, belum secara by kontrol dalam 1 genggaman. Kalau dalam 1 genggaman, kita masuk ke greenhouse itu cuma 3 kali. Pagi, siang, sore gitu istilahnya? Bukan. Waktu pembenihan, tanam benih, pemindahan, panen. Udah setelah itu gak usah diurus? Udah, semua sistem. Genggaman semua? Semua dalam 1 genggaman. Pakai timer itu sendiri? Semuanya otomatis langsung semuanya otomatis. Ngasih pupuk otomatis, nanti spray otomatis. Berarti kalau gitu kan
petaninya bisa pakai dasi dong ya. Bisa pakai jas dong ya, nggak perlu harus nyangkul-nyangkul. Ngapain Kang? Petani milenial sekarang nggak perlu di sawah. Inilah esensi sejatinya dari petani milenial itu sendiri ya. Makanya Saya pikir petani milenial itu ya usianya aja milenial, tapi kerjanya tetap di sawah, tetap jangan nyangkul, dong. bajak. Lalu apa bedanya Kang sama petani-petani yang Oke, biasa? jadi yang dimasukkan milenial itu adalah sistemnya yang dimainkan. Sama pola Syukur-syukur berpikir. pola berpikirnya. Karena kalau kita sudah punya seperti itu tapi pola berpikirnya masih kolonial ya sama aja Kang. Ya. Seledri saja. Itu bisa masih segitu. itu hanya seledri loh Kang Seledri. ya. Melonnya tadi. Melon. Kalau melon 10 kali 50 kurang lebih 2.000 tanaman lah. Ukuran greenhouse 10 kali 50, 2000 tanaman. Itu bisa panen dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 60-an hari ya. 60 hari. Sudah pasti panen 60 hari. Alhamdulillah. Insya Allah Dan hasilnya panen. pasti fix. Lumayan lah. Lumayan. Berapa bocorannya? Hei, kebayang gak seledri aja 10-15an juta. Kalau melon berarti? Melon anggap aja satu buah 1 kilo. Kalau tadi 2.000 tanaman kita ambil 1.500 lah. Yang 500 kita anggap reject lah ya. Sodakoh lah. Sodakoh lah, rusak lah ya. 1.500. Kita biasanya tekan kontrak harga sekitar 15.000. 15.000 per kilonya. Per kilonya. 15.000 kalikan 1.500. 1.500 tadi. Berapa Kang? 30-an, berapa? 22 jutaan. Sekitar segitulah. Setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan. Kalau kita punya 2 greenhouse kita tiap bulan bisa panen kan. Tinggal kali lipatnya lagi ya. Iya. Seledri 15 jutaan, melon 22 jutaan per bulan. Dan kita tidak perlu berusaha payah, tidak perlu kerja manual, kita bisa ngopi, kita bisa jalan-jalan, sistem yang bermain semua dan bisa menghasilkan jutaan. Petani milenial. Kenapa ini semua tidak banyak yang berpikir ke sana untuk menggunakan sistem ini? Nah, makanya itu Kang. Dari situ saya pengen berdampak lagi yang lebih luas. Ya. Makanya saya membuka yang namanya pelatihan di tempat saya. Dan alhamdulillah di tempat saya sudah resmi Kang jadi P4S, Pusat Pelatihan Pertanian. Pusat Pelatihan Pertanian. Ini langsung rujukan dari swadaya, rujukan langsung dari negara ya? Ya di bawah kementerian. Di bawah kementerian langsung ya? Iya. Saking keberhasilan ini tadi ya? Pengennya saya seperti ini Kang. Kalau saya dulu sekolah secara gratis. Saya dulu mencari ilmu susah Kang. Harus keluar kota dulu. Ya. Di Bojonegoro sudah ada. Kita mau nggak memanfaatkan itu? Jadi sekarang secara kebermanfaatannya ya, Ge. Kita punya paguyuban tadi apa namanya? Joyotani. Apa yang sedang dilakukan Joyotani ini untuk kebermanfaatan tadi? Kita sekarang lagi membuat program yang namanya Sekolah Petani Milenial. Sekolah Petani Milenial. Sekolahnya sudah berjalan sebelumnya atau baru mau di-on-kan? Ini proyeknya sudah sebenarnya untuk permagangan dan lain sudah berjalan. Cuman untuk Sekolah Petani Milenial ini akan kita open sekitar Februari. Ini siapa yang harus ikut? Ini sekaligus promosi ini Kang. Promosi ya sekaligus ya. Silakan teman-teman yang mau belajar, pengen ikut, pengen sekolah. Ayo kita sekolah pertanian khususnya ini ya. Bisa mendaftarkan mungkin bisa langsung ke saya atau ke Dinas Pertanian di Kabupaten melalui Dinas Pertanian ya. Karena kita ingin kita kemarin sudah diskusi, kita ingin sinergikan keilmuan ini. Saya sih ilmunya bermanfaat. Ya harus. Dulu ilmu yang saya cari susah payah, ini sudah ada ilmunya, fasilitasnya sudah ada. Sudah lengkap semua sarana prasarana ya. Para sarananya sudah ada, tinggal bagaimana kamu mau nggak memanfaatkan ini. Ya seperti itu. Sekolah pertanian diperuntukkan untuk semua kalangan. Semua kalangan. Kita nggak hanya merujuk satu petani milenial saja, tapi semua kalangan bisa. Jadi mulai kayak SMK, kampus, bisa. umum bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Dengan biaya? Gratis kan? Gratis. Berapa lama itu kira-kira? Kalau ini harus ditempuh. Kalau untuk kalau pengen sesuka hati, bisa ikut di program permagangan. Apa tuh program permagangan? Program permagangan ya kita tinggal magang di tempat saya. Tapi nggak ada magang kayak praktek kerja gitu ya. Praktek kerja. Tapi di situ nggak dapat feedbacknya.
Dalam artian makan sendiri. Karena itu di luar dinas tadi Di luar itu ya. kedinasan. Karena tapi secara keilmuan tetap dapat. secara keilmuan tetap dapat karena dia daftarnya sendiri. Bukan grup ya. Bukan tapi kalau sistemnya sudah keikut program Sekolah pertanian ini. sekolah pertanian itu nanti ada uang makan. Jadi ya kan? malah dikasih ya. Kan ini kan lagi booming-boomingnya ini kan program swasembada pangan ini kan. Swasembada pangan, ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Makanya Tapi ini kalau ini sekolah pertanian ini betul-betul bisa di-on-kan dan banyak peminatnya dan konsep green farming ini bisa diduplikasi, di-cloning ke berbagai tempat. Kebayang nggak kita akan bisa maju seperti apa pertanian kita? harusnya ya mungkin kita nggak perlu lama-lama ya. 2 atau 3 tahun, paling lama 5 tahun harusnya ini sudah menjadi pertanian yang luar biasa. Akan banyak anak muda yang harusnya terjun. Iya. Sekarang soalnya miris Kang. Kebanyakan mereka-mereka yang sekolah di dunia pertanian. Yang punya titel SP, Sarjana Pertanian. Tidak pernah nginjek sawah. Miris. Tidak pernah tahu banyak tentang kejadian-kejadian di pertanian itu sendiri. Rata-rata mereka ngejarnya hanya sebatas apa ya? Ijazah formalitas. Formalitas dan mereka tidak punya karya apa-apa. Bahkan mungkin setelah lulus kuliah pun dengan sarjana pertanian mungkin mereka tidak enggan untuk terjun ke pertanian. Dari apa namanya? Dari ijazah itu dia akan melamar pekerjaan. Nah, konsepnya sarjana pertanian tapi setelah lulus dia ngelamar kerja. Dan ngelamar kerjanya tidak ada hubungannya dengan pertanian. Ini lagi-lagi. Mungkin paling 1-2 yang ikut di kepertanian itu mungkin jadi PPL, pendamping dan lain-lain. Nah, padahal harusnya dia menciptakan karya menciptakan lapangan kerja yang harusnya. Bisa nggak ini dikolaborasikan dengan kampus-kampus yang ada jurusan pertanian itu? Sangat bisa ya. Sangat bisa banget. Nanti saya tak coba sounding-sounding. Kampus-kampus yang mungkin tidak punya banyak sarana prasarana dengan seperti ini kan akan terbuka dong harusnya. Terbuka lebar. Dan setelah magang kita berikan sertifikat. Ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya juga. Kalau seandainya ini dibuka di tempat lain, berarti secara konsep bisnis kompetitor dong nanti. Apa menurut pendapat Panjenengan? Kompetitor itu bahasa. Misalkan contoh nih, saya belajar nih, semua konsep ilmunya saya tahu. Akhirnya saya buka sendiri dong di desa saya. Terus kenapa? Akhirnya nanti secara market Panjenengan bisa tersaingi nggak? Percaya nggak kalau umur, rezeki, pati sudah ada yang ngatur? Wah. Wes berat lagi, berat loh. Pikiran pemuda pelopor tuh begini. Orang yang pelopor itu harus siap ikhlas gitu ya. Orang yang memikirkan kompetitor itu pikirannya sempit. Ya, dalam dunia bisnis jangan memikirkan kompetitor. Kalau bisa, kita tidak usah untuk berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang luar biasa. Kita sinergikan. Justru disinergikan ya. Yes. Apa harapan kedepannya dengan konsep sekolah pertanian ini dan kalau seandainya banyak begitu greenhouse di berbagai macam harapannya seperti apa? Saya bercerita dulu ya, flashback ini ke belakang nih kan. Ya, mundur lagi kita nih. Mundur lagi nih kan. Saya dulu pernah dimaidoi sama Romo Yai. Kebetulan saya juga anak pesantren kan. Oh, santri saya. Oke, santri bikin robot sekarang ke greenhouse pertanian. Waduh, ya. Terus dari Yayi? Dari Yayi itu dibilang gini. Jangan pernah menjual ilmu. Jangan pernah menjual ilmu. Oke, kita boleh mengajar, ya. Tapi jangan berharap kita mendapatkan sesuatu imbalan dari hasil mengajar itu. Kita niatkan jariah. Kalau uang itu besok ya habis. Kalau jariah kita bisa sampai nanti. Itu jadi ajang amal kebaikan kita gitu ya. Oke, jangan pernah menjual ilmu. Dengan sendirinya itu nanti. Kalau bahasanya Romeo itu begini Kang. Apa namanya? Nota agomo. Bukan nota agama sih. Apa ya? Saya kok lupa ya. Maidahnya Romeo. Noto agama kanggo ojo noto agama kanggo nglumpukno bondo. Ojo noto agama kanggo nglumpukno bondo. Tapi nglumpukno bondo kanggo noto agama. Nah, iki konsep iki sing larang iki. Ini yang banyak tidak termindset di kepala-kepala kita. Kita punya apa bahasanya? Uang, kita punya finansial yang lebih. Kita untuk menata agama, semuanya nanti akan mengalir sendirinya. Ya. Percaya enggak kan? Dari hutang. Kita memulai usaha dari minus bukan dari nol.
Minus Dari ya, minus. bukan nol ya. Kenapa? Jadi kalau banyak usaha dari nol itu masih biasa ya. Justru dari minusnya Kita dari ya. minus. Dan alhamdulillah sampai sebesar ini siapa yang menyangka? Ya. Dari yang kemarin. Dan semuanya itu kita mulai permagangan, kita mulai sekolah semuanya gratis. Kalau secara bisnis kita dapat sih Kang. Ya Iya kan? dong, harusnya itu malah jadi Dapat. peluang bisnis. Banyak kita sekolah Iya. biaya per hari berapa, biaya uang gedung berapa ya kan? Betul. Tapi kalau secara sempit Kang. Kalau secara luas kalau menghentikannya Gus Arif itu seperti ini Kang. Siapa nih Gus Arif? Gus Arif itu almarhum putranya Romayai. Oke. Dia sudah almarhum beliau. Pengasuh di pesantren itu ya? Kalau ngendikannya Gus Arif itu jangan pernah membuat orang itu susah. Semua urusanmu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini ngaji agama kok jadi kiai. Ini ilmu ikhlas itu. Tak los-los hatiku. Jangan pernah membuat orang lain susah. Maka hidupmu tidak akan susah gitu. Semua urusanmu akan dipermudah. Oh, jangan pernah membuat orang lain susah, maka semua urusanmu akan dipermudah. Dan itu Tapi yang ya diwale ene wong gawe awake susah. nanti semua akan dipersusah. Semua akan dipersusah. Percaya apa enggak? Ya. Itu adalah faktanya. Yes. Lagi-lagi ke ilmu psikologi tingkat tinggi ya. Berhubungan dengan kejiwaan sendiri dulu ya. Ya kita harus menata hati kita dulu kan. Ya, Kalau kita hati dulu. Gini gitu. kan kalau bahasanya kita sistem kalau menurut saya ya. Nggih. Jangan berbicara sosial kalau dapurmu belum aman. Nah, akhirnya kerja bakti ya. Selama ini banyak egonya, wah harus sosial project nih, tapi kalau masih memikirkan yang di belakang, iya, urusan dapur sendiri masih keteteran, kewalahan. pasti nanti endingnya juga bisnis. Endingnya akhirnya dimanfaatkan karena keterpaksaan itu tadi ya. Tapi kalau sudah dapurmu sudah aman, ya kan? Dapurmu sudah aman, kita mau bersosial pun legowo, kita nggak sudah berpikir karena ke belakang. tidak ada tekanan ekonomi, ya justru kita sebisa mungkin memberi gitu ya. Yang lebih parah seperti ini Kang biasanya, orang kita sosial, tapi anak istri kita kelaparan, itu malah lebih zolim Kang. Alih-alih nanti akan dilipat gandakan, alih-alih menjunjung tinggi ajaran agama. Jangan dulu Jangan dulu ya. Makanya Oke, kita kembali ke laptop tadi. Jadi di Joyo Tani ini kita punya program untuk sekolah pertanian. Punya program untuk pemagangan. Dan itu semua free of charge. Siapapun boleh untuk menimba ilmu bersama kita. Semua dipersiapkan sarana prasarananya. Jadi tidak ada lagi alasan tidak punya ilmunya ya. Gara-gara masalah biaya. Ini sudah ada wadahnya. Terus yang ketiga apa lagi Kang? Ada gubuk edukasi. Apa itu gubuk edukasi? Bagi teman-teman yang pengen kayak studi banding, ya kan? Pengen pembelajaran secara singkat, monggo bisa bawa teman-teman. Ini untuk komunitas-komunitas dari desa lain, mungkin dari kelompok lain gitu ya. Mungkin dari luar kota pengen sinau, pengen belajar bareng dari dinas-dinas atau mungkin kelompok-kelompok tani yang lain. Nah, itu bisa. Gubuk edukasi ya. Gubuk edukasi namanya. Terus ada melon-melon itu Kang, mungkin gak sih ada petik melon? Ada juga ya? Ada. Waktu panen, biasanya tiap bulan kita ada kan. Iya. Kapan-kapan saya harus ke sana tuh. Harus Kang. Metik melonnya langsung ya. Oke, gubuk edukasi, pemagangan dan sekolah pertanian. Apa lagi Kang? Itu Joyo Tani Engineering. Joyo Tani Engineering. Apa ini? Khusus untuk pembangunan. Pembangunan sih? Ada greenhouse, pembangunan greenhouse, pembuatan IoT. Yang penting ya engineering lah Kang. Oh, jadi kita menerima jasa untuk mendirikan greenhouse di tempat-tempat lain juga. Inilah sisi bisnisnya. Oke, inilah yang nanti akan menguatkan bahasa kita ya. Dapur kita lah ya. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti ini ya Kang. Greenhouse yang sudah kita punya, yang sudah jelas-jelas ada sistemnya, sudah berhasil, ada tanamannya, sudah menghasilkan, ada nilai profitnya. Itu mau coba kita bahasanya duplikasikan juga bisa ke tempat lain. Bisa ke tempat lain. Dengan konsep yang sama, plug ketipan itu tadi. Iya, seperti itu Kang. Apa yang membuat saya pede bahwa saya siap untuk mendirikan greenhouse itu tanpa ada peluang kerugian? Kalau secara finansial Kang, kalau kerugian, kalau yang namanya bahasanya, seperti bahasa simpelnya seperti ini. Kalau kamu pengen sukses, pengen berhasil, ayo kita gabung. Gabung, karena secara keilmuan sudah ada. Gabung itu dari gabung mananya? Kan saya mau mendirikan greenhouse nih. Mungkin dengan budget yang sudah ada. Ayo jadi mitra. Konsep mitranya seperti apa? Ya nanti kita jadi mitra seperti ini. Bahasanya seperti franchise kan kalau saya franchise itu
pupuk kita sediakan. Mulai kita bangun greenhouse ya. Greenhouse-nya dibangun. Greenhouse kita bangunkan. Sistemnya juga disiapkan. Greenhouse sesuai dengan SOP kita. Karena greenhouse itu sebenarnya punya SOP sendiri. Iya, karena nggak mungkin ditransfer ke orang yang nggak paham ilmunya, bahaya ya. SOP sendiri. Yes. Terus nanti ada sistem. Bangun fisiknya, bangun SOP-nya, sistemnya. Ada semuanya. Pupuk kita sediakan. Pupuk disediakan. Bibit benih kita sediakan. Bibit benihnya juga. Kita berikan pendampingan mulai dari awal sampai panen. Pendampingan dari hulu ke hilirnya itu. Sampai panen. Sampai panen. Panen kita ambil dengan harga kontrak. Panen diambil oleh kita dengan harga kontrak. Jadi si partner kita nanti nggak perlu harus mencari market sendiri enggak ya? Enggak perlu. Makanya itu kita sinergi. Makanya kan tadi iya. Makanya bahasa tadi takut ada kompetitor nggak sih gitu ya? Oh itu terbantahkan gara-gara nanti sistemnya seperti ini ya? Ada sinergi. Kenapa kok seperti itu? Kalau kita masih berkompetisi, kita bisa merusak harga satu sama lain. Iya, perang-perang harga, jatuh-jatuhan harga ya. Ngapain sih kita seperti itu? Iya. Toh nanti, contoh gini Kang ya. Saya punya melon Ya. dengan harga 10.000. Ya. Otomatis kalau kamu pengen berkompetisi dengan saya, otomatis kamu harus menjatuhlah hargamu. Tak kurangi ya. Tak kurangi biar payu. Tapi kalau kita sudah bersinergi, kita fix kita harga melon di 10.000 atau 15.000 lah sesuai kontrak kita ya. Iya. 15.000. Kamu nggak perlu ngurangin hargamu. Betul nggak? Dan kamu nggak akan rugi pula. Kamu nggak akan rugi. Betul nggak? Iya, sehat sekali ya kalau seperti ini ya. Kenapa itu nggak terjadi di luar sana ya, Kang ya? Makanya itu. Kiranya terlalu sempit kan. Ini bukan hanya semata masalah pertaniannya saja, tapi konsep bisnisnya itu betul-betul setting seperti itu ya. Makanya dari situ bahasanya kita nggak hanya sistem bisnis tapi kekeluargaan. Bergerak bersama, berusaha bersama, akhirnya nanti sejahtera bersama gitu ya. Oke, jadi kalau kita mau bikin partnership ya, mitra bahasanya ya, atau franchise tadi, bisa ya Kang bisa dengan banget. ukuran berapa, disiapkan semua sistemnya, dari A sampai Z, hulu ke hilir, bahkan sampai hasil panennya pun ada MOU dan kita siap membelinya. Jadi mitra kita tuh ya hanya mendampingi, melihat saja. Makanya itu Kang, ini adalah problem yang awal kita jawab. Ya. Kalau di bawang merah, kenapa saya gagal di harga? Ya itu jawabannya di sini. Yes, karena terlalu banyak pemain-pemain di luar sana yang merusak harga itu sendiri. Makanya gitu, harapan saya, kenapa saya kok gak, kalau menurut sampean tadi, ngapain sih berkompetisi? Yes. Iya kan? Harapan saya, ketika nanti banyak petani-petani milenial, petani yang lain bisa mau gabung, harapan saya kita mau membuat agroindustri di sini. Terciptalah kerajaan pertanian kita ya. Itu. Tidak perlu ada persaingan, tidak perlu saling menjatuhkan, tidak perlu perang harga, sistemnya sama, hasilnya sama, dan pemasarannya pun sama, outputnya sama, dan tidak saling merugikan. Enggak seperti itu. Dalam satu pintu. Agro apa? Agroindustri. Agroindustri. Jadi mulai dari hulu ke hilir kita proses semua jadi satu, nggak ada kompetitor, kita semua satu kesatuan. Cepat atau lambat Bojonegoro akan punya agroindustri seledri dan melon gitu ya. Itu tahap awal ya. Tahap awal. Kedepannya bisa macam-macam. Macam-macam. Inilah sebuah upaya Kang Fatkul. Cepat atau lambat Bojonegoro akan menjadi contoh kita siap untuk punya ketahanan pangan. Harus itu. Ini yang harus segera kita eksekusi Kang. Permasalahannya tadi. Semoga nanti Bupati baru ini mendengar ini. Bisa. Harus. Kita forward nanti linknya. Pak Bupati, Mas Bupati, Ibu Wabub. Tolong dengarkan dulu. Sampai selesai kalau bisa. Ya kemarin sudah konsep tentang agro silvopastura. Ditambah lagi dengan konsep greenhouse. Ditambah lagi dengan pengembangan SDM, mindset, entrepreneur. Jadilah Bojonegoro. Duit duwe. Makanya itu Kang. Negara duit punya kita. Paling kaya lagi ya kan? Iya kan. Makanya harapan itu. Kalau seandainya. Saya nggak berharap banyak sih Kang. Harapan kecil. Enggak, oke langsung. Berarti tinggal langsung harapan nih ya. Harapan kedepannya apa nih? Harapan kedepan kita bisa dilirik oleh pemerintah. Harapannya apa? Dilirik dari lirikan itu harapannya apa? Kita nggak perlu memohon untuk dilirik. Ya. Sebenarnya kita nggak meminta untuk dilirik. Tapi saya berharap dilirik. Beda Kang ya. Melirik sama dilirik beda ya. Yes. Mengharap dan diharap itu beda ya. Beda. Harapannya dari melirik itu apa? Dilirik oleh pemerintah. Kita sudah punya pilot project yang luar biasa. Yes. Ya. Harapan saya pengen pemerintah juga ikut di dalam sini. Pemerintah terlibat langsung, hadir ya. Hadir di sini.
kita sudah punya pilot project. Pemerintah tidak harus untuk melakukan riset. Tapi harapan saya bisa melakukan pengembangan. Hanya fokus di pengembangan. Sama Tidak seperti perlu tadi. riset-risetan, keluar Yes. banyak biaya. Nah, ini ilmunya sudah ada. Ilmu sudah ada. Kita sudah ngambil mengklon ilmu dari Korea itu baik tadi dalam ya. negeri maupun luar negeri. Ya, Kita sudah punya ilmu. Kita sudah fasilitasnya sudah ada untuk menjadikan pilot project. Mau nggak pemerintah mengembangkan itu? Ya. Kalau di Jakarta, di Bekasi mungkin akan banyak perusahaan-perusahaan industri garment, industri otomotif. Di Bojonegoro akan ada industri agro Industri. yang sangat besar dan mungkin bisa menjadi tolak ukur ketahanan pangan kita ya. Itu Yes. harapan terbesarnya. Harapan ya, Kang, ya? terbesar. Pengennya saya seperti itu. Ayo terus diperjuangkan, dikapanjangkan, disuarakan. Ya, supaya itu banyak makanya. didengar dan banyak teman-teman di luar sana pemuda kita yang siap untuk terjun menjadi petani. Harusnya seperti itu. Itu mungkin gak Kang kira-kira? Kalau Apalagi pemuda harapan kita saya itu seperti ini Kang. Saya enggak harapan pendek saya ya. 2 sampai 5 tahun ke depan. Kita enggak bingung menumbuhkan petani milenial. Karena sendirinya akan bermunculan. Yes. Harapan saya dalam waktu jangka pendek ya. Harapan jangka panjangnya yaitu tadi agroindustri tertata mulai detik ini di Bojonegoro. Yes. Kita nggak punya gunung is okay, nggak Yes. punya laut is okay. Tapi dari agro itulah akan menjadi kekuatan terbesar di kabupaten Iya. kita. Oh, karena gini Kang. Kita nggak healing nggak apa-apa ya. Nggak healing nggak apa-apa ya. Healing nggak apa-apa. Iya. Tapi kamu besok butuh makan nggak? Yes. Mindset anak muda kita terbalik Kang. Nggak makan dulu nggak apa-apa, yang penting pikirannya healing dulu. Nah itu Ini ya harusnya repot. dibalik ya. Iya. Iya. Terakhir Kang, buat pemuda kita lah supaya betul-betul terobsesi atau minat ingin ikut sekolah petani, pemagangan atau mungkin ingin bergerak langsung dalam konsep bisnis ini, terutama tadi yang konsep franchise, konsep partnership. Kira-kira arahnya bagaimana? Jadi teman-teman gini ya. Ini promosi dulu kan nggak Yes, apa-apa ya. boleh, langsung. Bagi teman-teman yang pengen sekolah tadi, sekolah pertanian, bisa menghubungi saya atau dinas pertanian, Ya. atau mungkin nggak apa-apa juga ke Dinpora juga, karena kita sinerginya sama kepemudaan juga. Nanti Termasuk ada pemuda pelopornya tadi pemuda ya. pelopor. Dan teman-teman juga yang pengen daftar pemuda pelopor, nggak usah takut. Karena di pemuda pelopor ini kita nggak berkompetisi Kang. Ya. Harapan saya kita nggak berkompetisi tapi kita bersinergi. Bersinergi justru Bersinergi. ya, betul. Di pemuda pelopor ini, kalau di pemuda pelopor itu bahasanya seperti ini Kang. Kita nggak pengen berlomba-lomba, tapi kita melakukan sinergi, kita membuka wawasannya lebih luas lagi, seperti itu. Baik di segala bidang. Kalau tadi saya bidang IT, ini nanti bisa bersinergi di bidang pangan, bidang pendidikan, Iya. semuanya bisa. Akhirnya sinergi ya, betul. Bersinergi. Dan harapan saya ke depan buat teman-teman, kalau saya di bidang ini yang fokusnya di pertanian, nggak usah lah malu-malu jadi petani. Di titik ini saya merasa saya sangat bangga menjadi seorang petani. Bangga menjadi seorang petani. Petani nggak harus kotor, petani nggak harus di sawah, petani bisa berdasi seperti pegawai negeri. Bahkan melebihi Pegawai negeri negeri. itu sendiri. 15 juta, 20 juta sebulan, bahkan mungkin bisa sampai 50 juta. Dan ini kalau terus dikembangkan, berdayalah kita, berdayalah semua pemuda-pemuda kita ya Kang ya. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa podcast kita malam ini. Halo, pening, penat kepala saya ini. Terlalu banyak inovasi dan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Fatkul. Mudah-mudahan podcast ini jadi berkah manfaat untuk kita semua. Dan yang Kang, pastinya. satu lagi belum meninggalkan. Buat teman-teman yang pengen daftar pemuda pelopor, Ya. ini sangat terbuka banget buat teman-teman. Karena kalau nggak sampai daftar hari ini, sampai akan menyesal. Harus daftar segera mungkin Karena ya. apa? Dengan sampai daftar hari ini, Ya. sampai bisa peluang luar biasa. Ya. Karena di situ kita nggak hanya bersinergi di dalam kepeloporan, Ya. tapi di semua keilmuan dan semua Ya. bidang. Oke. Jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk mendaftar ke pemuda pelopor. Di pemuda pelopor kita nggak hanya berbekal dari hasil apa yang kita sudah perbuat, Ya. tapi kita bisa lebih berdampak lebih luas lagi dengan Ya. bersinergi di situ. Dengan sinergi. Tidak bisa perjuangan itu bisa maksimal kalau kita hanya berjuang sendirian. Yes. Harus ada kolaborasi, harus ada sinergi. Dengan keilmuan yang kita satukan akhirnya menjadi kekuatan besar. Ya. Jadilah orang-orang hebat yang akan berdampak pada manfaat untuk banyak orang. Iya. Setuju ya Kang? Setuju. Sekali lagi boleh tepuk tangan gak Kang?
Iya. Saya rasa cukup sekian podcast kita malam ini Kang. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin kesimpulan dari saya berharap di luar sana melalui acara hari ini banyak teman-teman pemuda kita yang tergugah hatinya. Ayo dong please, karena pertanian menjadi seorang petani itu juga bukan sesuatu yang konvensional. Itu bisa makan lebih maju dari profesi-profesi modern sekalipun. Hanya saja sistemnya yang harus kita pelajari, ilmunya kita dapatkan sehingga cepat atau lambat kita akan menjadi petani yang betul-betul membanggakan dan menguntungkan. Setuju ya Kang ya? Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama podcastnya Bahasa FM Bojonegoro. Jarene Kang Priyo. Terima kasih banyak Kang. Luar biasa. Woo! Seledri dan melon bro.